Shalom, Oma dan Opa yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan kesehatan sehingga kami boleh bersekutu secara virtual. Terlebih lagi ketika kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami pengertian supaya kami boleh memahaminya dan firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 24. Saya baca terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 35 sampai dengan ayat 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Janganlah takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan Opa yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai karya dari Yesus Kristus di dalam dunia ini, kita melihat ada banyak sekali karya yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Dan itu ditunjukkan lewat apa? Lewat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengusir roh jahat. Kalau kita membaca di dalam perikop sebelumnya, maka kita akan mendapati bahwa Yesus melakukan pengusiran roh jahat yang menghinggapi orang yang ada di Gerasa. Dan hari ini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah
adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, berarti Ia mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar kita, di luar apa yang kita bisa pikirkan. Ia sanggup mengubah sesuatu yang oleh dunia dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Karena Ia adalah Allah yang berkuasa. Dan kita punya iman, punya keyakinan bahwa Allah yang berkuasa itu mampu melakukan intervensi di dalam kehidupan kita terhadap hal-hal yang mungkin kita pahami itu sulit, terhadap hal-hal yang mungkin orang pahami itu tidak mungkin dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, saat ini Yesus kembali lagi menyeberang ke danau dengan perahu. Dan kalau kita lihat, kita baca di dalam kitab Injil Markus, rupanya Yesus seringkali bolak-balik melakukan penyeberangan ini. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan perahu untuk menyeberangi danau. Dan kalau kita melihat juga, ketika Yesus tiba, orang banyak itu berbondong-bondong untuk mendatangi Dia. Orang banyak itu berbondong-bondong mengerumuni Dia. Kenapa? Karena mereka tahu tentang apa yang telah Yesus lakukan. Bahwa Yesus ini adalah Allah yang berkuasa. Yesus ini telah menyembuhkan banyak penyakit. Orang buta jadi melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang yang kerasukan roh jahat itu menjadi sembuh. Nah, tiba saatnya ketika Yesus berada di tepi danau, ada seorang yang bernama Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dan ketika ia melihat Yesus, ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepada Yesus bahwa datanglah ke rumahnya, letakkanlah tangan kepada anaknya itu. Karena apa? Karena anaknya ini sakit dan hampir mati. Kalau kita membaca cerita ini, nampaknya Yesus tidak menggubris permintaan dari Yairus ini. Sama seperti ketika Lazarus mengalami kematian dan saudara-saudaranya mengatakan bahwa Yesus segera datang supaya Lazarus itu bisa segera disembuhkan. Nah, Oma dan Opa yang dikasih oleh Tuhan, setelah dikatakan bahwa orang ini tersungkur dan memohon kepada Yesus, nampaknya kisah ini dipotong oleh Markus. Dan di situ disisipkan kisah mengenai seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Wah, mungkin kita berpikir, Yesus kok begitu ya? Kok cuek ya? Ada permintaan kepada dirinya supaya anak ini bisa dibangkitkan, disembuhkan, bahkan. Tetapi kok dia tidak menggubris? Kok malah dia menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, rupanya melalui bagian ini Markus ingin menunjukkan bahwa sebagaimana Yesus itu berkuasa menyembuhkan pendarahan yang dialami oleh seorang perempuan dan yang sudah dialami selama 12 tahun, maka Ia juga mampu melakukan kesembuhan dan memberikan kesembuhan kepada anak dari kepala rumah ibadat ini. Kalau kita melihat pendarahan itu bukanlah sesuatu yang ringan, baik Oma dan Opa. Kenapa? Karena orang yang terkena pendarahan itu harus diasingkan. Bahkan kalau kita memegang pakaian yang terkena pendarahan itu, maka kita juga dianggap sebagai seorang yang najis. Secara sosial ia menghadapi tekanan. 12 tahun itu bukan waktu yang cukup singkat. Bahkan dikatakan apa? Uangnya itu sudah dihabiskan untuk mengobati dia. Tetapi dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan dia. Kuasa yang dimiliki Yesus
dapat menyembuhkan dia. Apakah dia sempat berbicara dengan Yesus? Tidak. Dia datang, dia memegang jubah Yesus. Dan dikatakan bahwa perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu mengalami kesembuhan. Di dalam ayat 34 dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Inilah tujuan mengapa Markus memasukkan cerita ini di dalam cerita permohonan dari Yairus, kepala rumah ibadat itu. Bahwa kita diminta untuk beriman, kita diminta untuk percaya kepada Yesus. Makanya tidak heran, di dalam ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, ada orang dari kepala rumah ibadat itu datang, mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Sudahlah, kamu tidak usah nyusahin Yesus. Anakmu sudah tidak ada. Lalu Yesus tidak menghiraukan mereka. Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Percaya saja bahwa aku dapat melakukan hal yang di luar pemikiran manusia. Sama seperti yang telah aku lakukan terhadap perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu. Ketika Yesus datang di sana, ada banyak orang yang menangis dan banyak orang yang meratap di sana. Ya. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu menangis dan berteriak?" Ya, dikatakan anak itu telah mati. Tetapi Yesus berkata, perhatikan, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Oma dan opa yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa anak ini akhirnya hidup kembali. Yesus mengatakan talita kum, yang berarti, hai anak perempuan itu, bangkitlah, bangunlah. Diperintahkan oleh Yesus untuk bangkit dan bangun. Oma dan opa yang dikasih oleh Tuhan, itulah pribadi Tuhan yang kita imani dan kita percayai. Ketika kita mengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus yang seperti apa? Apakah kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah? Apakah kita cuma percaya Yesus itu sekedar cuma pribadi yang mengajarkan hikmat bijaksana dalam kehidupan kita saja? Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang maha kuasa. Dia bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit, tetapi dia mempunyai kuasa atas hidup dan mati kita. Oleh karena itu, ketika kita masih ada di masa-masa pandemi ini, beberapa waktu ini kita dikabarkan bahwa pandemi ini sedang meningkat. Kita khawatir, ya sebagai manusia kita khawatir. Tetapi di satu sisi kita juga percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita di luar dari kendali Yesus. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Yesus. Dan kalaupun sesuatu yang sulit itu terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah dan percayalah bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang dunia, yang orang lain pikir tidak mampu untuk dilakukan. Oma dan opa yang dikasih oleh Tuhan, iman seperti ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Iman yang percaya bahwa sekalipun ada hal-hal yang terkadang kita tidak mampu untuk selesaikan, mari kita percaya bahwa Yesus dapat menyelesaikannya bagi kita. Tentu saja itu semua di dalam kerangka kedaulatan Allah dan di dalam kerangka waktu Tuhan yang terbaik. Tugas kita adalah cuma percaya. Mungkin kalau kisah ini kita bandingkan dengan kisah Lazarus,
kita juga akan menemukan bahwa Yesus kok datangnya terlambat sih. Coba kalau dia datang sebelum anak ini mati. Atau coba kalau dia datang sebelum Lazarus mati. Mungkin kisahnya akan berbeda. Tetapi ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita cuma beriman. Jangan takut, percaya saja. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita percaya kepada Dia? Maukah kita berharap dan mengandalkan Dia di masa-masa seperti ini? Kehidupan ekonomi semakin lama semakin susah. Ada seorang jemaat saya mengatakan, Pak Chandra, sekarang uang 50.000 itu mau beli daging di pasar aja, ya dapatnya cuma sedikit. Dan 50.000 itu tidak bisa dipakai makan untuk jangka waktu yang cukup lama. Kita percaya, di tengah-tengah masa yang sulit ini, Allah tidak meninggalkan kita, dan Ia tetap akan memelihara kita. Jangan takut, percaya saja. Ia mampu melakukan sesuatu di luar yang kita pikirkan, atau di luar yang orang lain pikirkan. Dan tugas kita cuma percaya saja. Maukah kita percaya saja? Maukah kita mengandalkan Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup dan mati kita? Dan biarlah melaluinya kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Oma dan Opa, menambah-nambahkan iman supaya boleh terus percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas kuasa jahat, berkuasa atas penyakit, bahkan Engkau berkuasa atas kematian. Tuhan, ketika kami hidup di dalam dunia ini, ada banyak hal yang menggelisahkan kami. Ada banyak hal yang menakutkan kami. Tetapi hari ini kami belajar untuk mau percaya kepada pribadi Allah yang berkuasa itu. Supaya melaluinya kami boleh melihat dan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Berkati Oma dan Opa di dalam usia lanjut mereka. Berikan mereka kesehatan, peliharalah kehidupan mereka, dan biarlah hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari surga. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Oma dan Opa sekalian. Amin.